Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel berisi tentang cerita seputar ulama dan seputar humor santri. Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di Kampung Caringin, Labuan, Banten sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang religius. Kelahiran, 1850 Caringin. Meninggal, 1937, Kabupaten Pandeglang. Tempat pemakaman, Makam Syekh Asnawi. Keturunan, Tubagus Ahmad Kadzim Asnawi, Mama Kadzim, dan 22 putra-putri lainnya. Istri, Hajah Ageng Tuti Halimah, Hajah Sarban, Hajah Syarifah, Nyai Salfah, Nyai Nafiah. Pada usia yang masih sangat dini, belia, 9 tahun, Syekh Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di Tanah Suci, Syekh Asnawi kemudian bertemu gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan guru di Masjidil Haram. Kemudian bertemu gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan guru di Masjidil Haram. Bukan sekadar karena sama-sama kelahiran Banten Asnawi dapat dekat dengan sang guru. Namun, kecerdasannya juga membuat Syekh Nawawi mengajarkan banyak hal padanya. Bertahun-tahun beliau belajar di tanah kelahiran Islam. Hingga ketika dirasa telah mumpuni dalam agama, ia pun dipercaya untuk mendakwahkan Islam. Maka, Syekh Asnawi pun pulang kembali ke tanah lahirnya, Banten. Ia pun mulai mengajar dan mengundang ketertarikan banyak pemuda hingga menjadi muridnya. Tersiarlah nama Syekh Asnawi sebagai ulama di kawasan Banten dan sekitarnya. Kepiawaiannya dalam berdakwah membuat nama Syekh Asnawi tersohor sebagai ulama besar di Banten. Tak hanya mengajarkan agama, Syekh Asnawi juga terkenal semangatnya yang menggebu dalam melawan penjajah. Ia mengobarkan semangat pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme Belanda. Apalagi, saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai penjajah. Bahkan, tak hanya mengobarkan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sakti. Syekh Asnawi yang tangguh dan berhasil mengajak pemuda untuk melawan penjajah pun menjadi ancaman bagi Belanda. Apalagi, Banten dikenal sebagai tempat lahirnya para pemberontak Belanda, bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan ulama. Alhasil, Kiai pernah ditahan oleh penjajah di Tanah Abang serta diasingkan ke Cianjur. Ia dihukum lebih dari setahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Namun, selama ditahan dan diasingkan, Kiai tetap aktif menyampaikan dakwah Islam. Ia mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.